Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Dirgani Nugraha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan paper yang berjudul Menyelami Dunia Sistem Informasi dari Strategi Kompetitif hingga Tren Masa Depan. Jadi, paper ini berisi 6 bagian. Yang pertama, sistem informasi dan keunggulan kompetitif. Yang kedua, pengembangan aplikasi perangkat lunak. Yang ketiga, globalisasi dan teknologi informasi. Yang keempat, perdagangan elektronik. Yang kelima, etika dalam sistem informasi. Yang keenam, tren masa depan dalam sistem informasi. Jadi bagian yang akan pertama dibahas yaitu sistem informasi dan keunggulan kompetitif. Baik, sistem informasi sebagai pendukung level organisasi. Jadi di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama level operasional, yang kedua level fungsional, yang ketiga level manajerial. Jadi yang pertama akan saya bahas adalah level operasional. Jadi pada level operasional, sistem informasi mendukung manajer operasional dalam menyimpan berbagai aktivitas elementer dan transaksi organisasi seperti penjualan, aliran material, dan penggajian. Sistem ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan rutin dan melacak aliran transaksi dalam organisasi. Sistem informasi yang termasuk dalam level ini adalah Transaction Processing System, disingkat TPS, dan Process Control System. Jadi, salah satu pertanyaan yang dapat dijawab dari level ini yaitu berapa dana yang dikeluarkan untuk gaji bulan ini. Sistem ini menyediakan informasi terbaru dan akurat yang diperlukan untuk memantau kegiatan atau transaksi harian dalam organisasi. Yang kedua, level fungsional. Jadi, pada level fungsional, sistem informasi mendukung pekerja pengetahuan atau knowledge worker dan pekerja data atau data worker dalam sebuah organisasi. Sistem ini membantu untuk mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam bisnis dan mengendalikan pekerjaan administrasi. Sistem informasi di level ini dirancang untuk melayani pengamatan, pengendalian, pembuatan keputusan, dan aktivitas administratif level manajer menengah. Sistem ini biasanya menyediakan laporan periodik tentang data tertentu dan digunakan untuk pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen yang sifatnya setengah terstruktur. Yang ketiga itu level manajerial. Pada level ini, sistem informasi membantu perencanaan jangka panjang oleh manajer senior. Fokus utamanya adalah mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal dan mengintegrasikannya ke dalam organisasi. Sistem informasi ini digunakan untuk perancangan strategis dan pemecahan masalah yang tidak terstruktur. Sistem yang digunakan pada level ini dikenal sebagai Executive Information System atau AIS. Berikut salah satu permasalahan yang dapat dipecahkan oleh sistem ini, yaitu arah bisnis masa depan, posisi kompetitor, dan keputusan tentang ekspansi bisnis. Secara sistem informasi, pada setiap level organisasi memainkan peran penting dalam mendukung fungsi spesifik, mulai dari pengolahan transaksi hingga perencanaan strategis jangka panjang. Baik, di bagian selanjutnya yaitu sistem informasi strategis dan keunggulannya. Jadi di sini terdapat 5 bagian, yaitu meningkatkan kesadaran, efisiensi operasional, meningkatkan kualitas keputusan, meningkatkan komunikasi, dan yang kelima meningkatkan inovasi. Jadi yang pertama, sistem informasi strategis atau disingkat SIS dapat meningkatkan kesadaran strategis dalam organisasi dengan menyediakan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan strategis. Melalui analisis data yang mendalam, organisasi dapat memahami tren dan kondisi pasar yang memungkinkan mereka untuk merespon dengan lebih cepat dan efektif. Yang kedua, efisiensi operasional. Jadi, sistem informasi strategis dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan kemampuannya untuk mengelola dan menyimpan data dengan baik. SIS membantu organisasi untuk mengoptimalkan proses bisnis mereka, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan dan data. Selanjutnya, SIS juga berperan dalam meningkatkan kualitas keputusan. Jadi, dengan menyediakan akses kepada data yang akurat dan relevan, SIS membantu para pengambil keputusan dalam membuat keputusan yang lebih baik, terinformasi, dan tepat waktu. Jadi, selain daripada itu, SIS juga mampu meningkatkan komunikasi. Jadi, di dalam organisasi, SIS dapat berperan untuk meningkatkan komunikasi
dalam sebuah organisasi dengan memberikan akses informasi yang relevan kepada para pengambil keputusan. SIS membantu memperkuat kolaborasi dan komunikasi antar departemen dan tingkatan dalam organisasi. Terakhir, SIS juga berpotensi meningkatkan inovasi dalam organisasi dengan memberikan akses kepada data dan informasi yang relevan, sehingga para pengambil keputusan dapat memberikan ide-ide baru dan inovasi terhadap sebuah organisasi. Selanjutnya, teori keunggulan kompetitif menurut Michael Porter. Yaitu yang pertama adalah keunggulan biaya. Michael Porter, seorang pakar strategi bisnis, merumuskan teori keunggulan kompetitif. Salah satunya adalah keunggulan biaya. Jadi, keunggulan biaya terjadi saat perusahaan mampu menghasilkan produk atau layanan dengan biaya yang lebih rendah daripada pesaingnya, memungkinkan mereka untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif. Yang kedua, ada keunggulan diferensiasi. Jadi, keunggulan diferensiasi muncul ketika perusahaan memiliki produk atau layanan yang unik dan bernilai tambah dibandingkan yang ditawarkan oleh pesaing, yang membuatnya lebih menarik bagi pelanggan. Dan yang ketiga itu keunggulan berbasis jaringan. Keunggulan berbasis jaringan terjadi ketika perusahaan memiliki jaringan atau ekosistem yang luas dan kuat, memungkinkan bagi perusahaan untuk menyediakan produk atau layanan yang lebih bervariasi dan mudah diakses oleh pelanggan. Model rantai nilai yang dikembangkan oleh Porter, jadi menggambarkan sebuah bagaimana perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif dengan meningkatkan nilai pada setiap tahapan dalam proses produksi dan pemasaran. Rantai nilai ini terdiri dari beberapa tahap termasuk input, proses, output, distribusi, dan komunikasi. Dengan meningkatkan nilai dalam setiap tahapan ini, perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya. Sebagai contoh, meningkatkan kualitas bahan baku yang digunakan, itu adalah output, dan dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, atau biasa disebut output, sehingga menambah nilai bagi pelanggan. Terdapat contoh implementasi dari konsep keunggulan kompetitif dan model rantai nilai dapat ditemukan pada perusahaan teknologi terkemuka seperti Apple. Apple berhasil mencapai keunggulan nilai dengan mengelola proses produksi secara efisien sehingga dapat menawarkan produknya dengan harga yang kompetitif. Mereka juga mencapai keunggulan diferensiasi melalui inovasi produk yang konsisten, menjadikan produk mereka lebih menarik dan diinginkan oleh pelanggan. Selain itu, keunggulan berbasis jaringan Apple tercermin dalam ekosistem yang luas, termasuk layanan seperti App Store dan iCloud yang memperluas pengalaman pengguna dan meningkatkan keterlibatan pelanggan. Dengan model rantai ini, Apple terus meningkatkan nilai produknya dengan menggunakan teknologi terkini dalam proses produksi dan desain produk yang memastikan bahwa setiap tahapan dan rantai nilai memberikan nilai tambah yang signifikan. Dengan demikian, Apple berhasil mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar teknologi yang sangat kompetitif. Baik, next slide. Cara TI membantu perusahaan dalam meningkatkan posisi kompetitif. Teknologi informasi atau biasa disingkat TI merupakan alat yang sangat berguna bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional. Dengan memanfaatkan sistem informasi, perusahaan dapat mengotomatisasi proses bisnis, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan produktivitas proses bisnis. Contoh nyata penggunaan teknologi informasi adalah pengimplementasian sistem manajemen produksi yang membantu dalam menjadwalkan produksi secara efisien, mengelola inventaris bahan baku dengan lebih terstruktur, serta memantau pengiriman produk dengan lebih akurat. Selain efisiensi operasional, penggunaan teknologi informasi juga berdampak positif pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan memanfaatkan sistem informasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan, perusahaan dapat memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan lebih baik, sehingga mampu meningkatkan kualitas produk dan layanan yang disesuaikan dengan permintaan pasar. Teknologi informasi juga memperluas kemampuan komunikasi dan kolaborasi dalam perusahaan. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, menjadi lebih mudah bagi anggota tim, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama
dalam menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. Hal ini memperkuat kerjasama tim dan meningkatkan kualitas produk dan layanan yang disesuaikan dengan permintaan pasar. Lima strategi perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Jadi terdapat 5 strategi perusahaan yang dapat dalam usaha mereka dalam mencapai keunggulan kompetitif. Yang pertama itu fokus pada kualitas, yang kedua fokus pada harga, yang ketiga fokus pada inovasi, yang keempat fokus pada layanan, yang kelima fokus pada partisipasi. Jadi yang pertama fokus pada kualitas, di mana perusahaan berusaha untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Contohnya bisa kita lihat pada perusahaan mobil yaitu Toyota yang terkenal dengan produk berkualitas tinggi. Kemudian ada strategi pada fokus harga, di mana perusahaan menawarkan harga yang lebih rendah daripada pesaingnya. Contoh sukses dari strategi ini adalah Walmart yang terkenal dengan harga yang kompetitif. Strategi ketiga adalah fokus pada inovasi, di mana perusahaan berusaha untuk mengembangkan produk atau layanan yang unik dan inovatif. Apple adalah contoh sukses dari strategi ini dengan produk seperti iPhone dan iPad. Selanjutnya ada strategi fokus pada layanan, di mana perusahaan menekankan pada pelayanan yang baik dan personal kepada pelanggan. Ritz-Carlton yang terkenal dengan layanan yang istimewa merupakan contoh dari strategi ini. Terakhir, ada strategi fokus pada partisipasi, di mana perusahaan aktif berpartisipasi dalam industri atau komunitas tertentu seperti Coca-Cola yang terlibat dalam berbagai acara dan program sosial. Setiap strategi ini memiliki tujuan yang berbeda namun sama-sama penting dalam membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dalam pasar. Jadi selanjutnya ada pengelolaan sumber informasi. Pengelolaan sumber informasi merupakan tahap paling penting dalam sistem informasi manajemen yang melibatkan proses pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data yang diperlukan dalam sebuah organisasi atau bisnis. Tahapan pertama adalah pengumpulan data, di mana data relevan dan akurat dikumpulkan dari berbagai sumber seperti dokumen atau sistem lainnya. Tahapan berikutnya adalah pengolahan data yang mencakup langkah-langkah seperti penghapusan duplikat atau pengubahan data, pengubahan data yang menjadi bentuk yang lebih mudah dimengerti. Setelah itu, data yang telah diproses disimpan dengan aman untuk penggunaan mendatang. Jadi, yang berperan dalam pengolahan sumber informasi adalah Departemen Sistem Informasi. Tugas utama dari Departemen Sistem Informasi meliputi pengembangan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, pengelolaan data yang dikumpulkan, dan pengembangan sistem keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Departemen Sistem Informasi bertanggung jawab atas keberlangsungan operasional dan keamanan sistem informasi organisasi. Jadi, para pengguna dari data dan informasi yang dikumpulkan adalah manajer, karyawan, dan pelanggan. Jadi 3 ini disebut sebagai pengguna akhir. Mereka bertanggung jawab atas penginputan data yang akurat dan relevan ke dalam sistem informasi. Selain itu, mereka menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem untuk mencapai tujuan organisasi dan bisnis. Pengguna akhir juga dapat memberikan masukan dan saran untuk pengembangan sistem informasi yang lebih baik seperti perbaikan fitur atau keamanan. Dengan demikian, kolaborasi antara Departemen Sistem Informasi dan pengguna akhir menjadi kunci dalam pengelolaan sumber informasi yang efektif. Next slide. Baik, kita lanjut ke bab kedua, yaitu pengembangan aplikasi perangkat lunak. Jadi, proses pengembangan aplikasi perangkat lunak baru memiliki 11 bagian. Yang pertama, memilih metode pengembangan. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, memilih atau membuat arsitektur. Yang keempat, mengembangkan desain. Yang kelima, membangun model. Yang keenam, menerjemahkan desain ke kode. Yang ketujuh, pengujian. Yang kedelapan, mengelola pengaturan dan cacat. Yang ke-9 menerapkan perangkat lunak. Yang ke-10 transfer data. Yang ke-11 mengelola dan mengukur proyek. Baik. Jadi yang pertama adalah memilih metode pengembangan.
Jadi proses pengembangan perangkat lunak atau software development process adalah kerangka kerja yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan proyek berjalan lancar dan mencapai tujuannya secara bertahap. Struktur ini terdiri dari berbagai pola dan pendekatan yang menangani tugas-tugas serta aktivitas yang berbeda selama pengembangan. Istilah software development life cycle atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak sangat dikenal di kalangan developer dan perusahaan IT. SDLC bertujuan untuk membangun sistem informasi yang dirancang dengan baik agar dapat memenuhi target produk yang diinginkan. Metode SDLC adalah metode populer di kalangan analis dan programmer. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama, analisis dan definisi kebutuhan. Layanan, batasan, dan tujuan sistem ditentukan melalui konsultasi dengan pengguna. Yang kedua, desain sistem dan perangkat lunak. Kebutuhan dibagi menjadi sistem perangkat keras dan perangkat lunak. Mendefinisikan arsitektur umum sistem, serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan abstraksi mendasar dari perangkat lunak dan mengintegrasikannya ke dalam bahasa pemrograman. Yang ketiga, implementasi dan pengujian unit. Perancangan perangkat lunak dilakukan menggunakan program atau unit program. Tahap ini mencakup pengujian untuk memeriksa kesesuaian setiap item. Yang keempat, integrasi dan pengujian sistem. Program individual diintegrasikan dan diuji sebagai satu sistem lengkap untuk memastikan bahwa semua persyaratan sistem terpenuhi. Yang kelima, penggunaan dan pemeliharaan. Program digunakan dan dipelihara dalam lingkungannya, termasuk perbaikan bug yang ditemukan, peningkatan implementasi, dan pengembangan layanan serta persyaratan baru. Ini biasanya merupakan fase terpanjang dalam siklus hidup. Selain itu, kita harus membuat model prototipe-nya. Model prototyping adalah model pengembangan sistem yang kompleks di mana pengembang bekerja sama untuk mendefinisikan tujuan umum perangkat lunak tanpa menentukan persyaratan detail mengenai input, pemrosesan, dan output. Tahap dalam model ini meliputi yang pertama, pengumpulan persyaratan, membuat desain umum untuk pengembang dan pengguna berkomunikasi untuk menentukan persyaratan sistem. Yang kedua itu desain cepat atau quick design, membuat desain umum untuk referensi atau contoh yang diberikan kepada pengguna. Yang ketiga, pengembangan prototipe, proses desain sementara yang berfokus pada pengguna termasuk pengujian dan penyempurnaan. Yang keempat, evaluasi pelanggan, pengguna menguji prototipe yang dibuat sehingga pengembang dapat menganalisis kembali kebutuhan pengguna. Proses pengembangan perangkat lunak umumnya mengikuti beberapa langkah berikut. Yang pertama, memilih salah satu metode untuk menetapkan kerangka kerja proyek. Langkah ini mendefinisikan keseluruhan alur kerja proyek. Yang kedua, mengumpulkan informasi untuk menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, memilih atau membuat arsitektur yang berfungsi sebagai struktur dasar perangkat lunak. Yang keempat, mengembangkan desain dengan fokus pada solusi untuk masalah yang diidentifikasi pada tahap sebelumnya, termasuk pembuatan storyboard. Yang kelima, membangun model menggunakan alat atau bahasa permodelan seperti System Modeling Language atau SysML atau Unified Modeling Language atau UML. Tujuan dari langkah ini adalah untuk melakukan validasi awal, membuat prototipe, dan mensimulasikan desain. Yang keenam itu menerjemahkan template atau desain yang telah dibuat sebelumnya ke dalam kode menggunakan bahasa yang telah ditentukan. Yang ketujuh, melakukan pengujian dengan skenario yang dirancang untuk mensimulasikan pengujian lunak aplikasi atau perangkat lunak. Yang kedelapan, mengelola semua pengaturan dan cacat aplikasi untuk mengembangkan berbagai versi perangkat lunak, mendapatkan prioritas untuk pelacakan dan penyelesaian kerusakan. Yang kesembilan, menerapkan perangkat lunak sehingga pengguna dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah. Dalam beberapa kasus, melakukan transfer data dari aplikasi yang sudah ada ke aplikasi yang diperbarui. Dan yang terakhir, mengelola dan mengukur proyek untuk menjaga kualitas dan fungsionalitas siklus hidup aplikasi serta mengevaluasi fase pengembangan. Next slide. Perbedaan antar metodologi pengembangan perangkat lunak. Jadi yang pertama itu metodologi waterfall. Jadi waterfall adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak tertua yang menekankan pendekatan sekuensial di mana setiap langkah diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Metode ini mudah dipahami dan dikelola karena sifatnya yang linear, memungkinkan tim pengembangan untuk memantau kemajuan proyek dengan mudah. Waterfall bekerja paling baik untuk proyek dengan tujuan yang jelas dan persyaratan yang stabil.
Metode selanjutnya yaitu metodologi agile. Metodologi agile merupakan metode agile merupakan metode yang mengutamakan proses yang ketat, namun menghasilkan produk akhir berkualitas tinggi. Metode ini menggunakan pendekatan inkremental, di mana pengembangan dilakukan sedikit demi sedikit dalam perbaikan kecil secara berkala, serta pendekatan iteratif yang melibatkan pengulangan. Dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan agile, diperlukan tim yang dapat dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan. Pendekatan ini sangat cocok untuk proyek berskala besar. Agile menawarkan beberapa keuntungan, antara lain pengembangan dan pengujian yang cepat, kemampuan untuk segera mengidentifikasi dan memperbaiki masalah atau bug, serta fleksibilitas untuk beradaptasi terhadap perubahan produk atau perbaikan dalam proses pengembangan. Metode agile menekankan fleksibilitas dan kolaborasi antara pengembang dan pengguna, sehingga cocok untuk proyek dengan persyaratan yang sering berubah seperti dalam pengembangan perangkat lunak baru. Hal ini memungkinkan pengembang untuk mengadaptasi ide-ide baru berdasarkan kebutuhan pasar, memastikan bahwa produk yang dihasilkan tetap relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya, metodologi Scrum. Kerangka kerja ini lebih ringan dan dirancang untuk membantu individu, tim, dan organisasi menciptakan solusi yang adaptif terhadap masalah yang kompleks. Meskipun Scrum mudah dipahami dan bersifat ringan, pengelolaannya bisa menjadi tantangan. Metode ini berfokus pada kolaborasi tim untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi dan merespon perubahan kebutuhan dengan cepat. Scrum sangat cocok untuk perusahaan yang mengerjakan proyek pengembangan perangkat lunak yang kompleks. Dengan metode ini, proyek besar dapat dipecah menjadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikelola. Pendekatan berulang memungkinkan tim untuk melakukan perubahan dengan lebih mudah. Metodologi selanjutnya yaitu metodologi Rapid Application Development. Jadi, metode ini merupakan kombinasi dari berbagai teknik struktural, teknik prototyping, dan teknik pengembangan aplikasi umum yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan sistem atau aplikasi. Model pengembangan RAD juga dikenal sebagai model pendekatan berorientasi objek. Metode ini memungkinkan pengembangan aplikasi dengan relatif cepat, bahkan dalam waktu 30-90 hari. Keterlibatan aktif pengguna dalam proses analisis dan desain menjadi sangat penting dalam metode ini. Metode RAD menggunakan pendekatan iteratif dalam pengembangan sistem, di mana model kerjasama sistem dibangun pada tahap awal untuk menentukan kebutuhan pengguna. RAD berfokus pada perluasan model bisnis, permodelan data dan proses, pembuatan aplikasi, pengujian, dan elaborasi. Pendekatan ini sering digunakan oleh pengembang aplikasi untuk memastikan proyek dapat diselesaikan dalam waktu singkat, menjadikannya tolak ukur dalam metode pengembangan sistem. Metode yang terakhir adalah metodologi DevOps. DevOps adalah istilah yang menggabungkan kata development dan operation. Secara garis besar, kolaborasi erat antara tim pengembangan dan operasi merupakan aspek kunci pendekatan DevOps dalam pengembangan produk. DevOps mendukung kolaborasi, komunikasi, dan otomatisasi antar tim. Pendekatan ini dapat mengurangi hambatan komunikasi dan mempercepat proses pemrograman. Selain itu, pengembangan DevOps membantu perusahaan menyelaraskan orang, proses, dan alat untuk mencapai kepuasan pelanggan. Metode DevOps sangat cocok untuk tim pengembangan dan TI yang besar dalam membangun, menguji, dan menerapkan produk akhir dan yang berkualitas tinggi dengan lebih cepat. Berikut adalah tahap-tahap dalam metode DevOps. Yang pertama planning, yang kedua development, yang ketiga build, yang keempat testing, yang kelima release, yang keenam deploy, yang ketujuh operate, yang kedelapan monitor. Next, yaitu jenis-jenis bahasa pemrograman yang digunakan pada perangkat lunak. Jadi, bahasa pemrograman adalah instruksi yang digunakan oleh pengembang untuk membuat perangkat lunak. Setiap bahasa pemrograman memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda, yang digunakan sesuai dengan kebutuhan proyek. Berikut adalah beberapa jenis bahasa yang biasanya digunakan dalam perangkat lunak. Yang pertama itu bahasa tingkat tinggi. Jadi, bahasa pemrograman tingkat tinggi dirancang untuk memudahkan pengembang menulis kode dengan sintaks yang mendekati bahasa manusia. Bahasa ini lebih mudah dipelajari dan digunakan dibandingkan dengan bahasa pemrograman tingkat rendah. Contoh dari bahasa pemrograman tingkat tinggi meliputi Python, Java, bahasa C, dan JavaScript. Jadi Python adalah bahasa pemrograman yang populer karena sintaksnya yang mudah dibaca dan ditulis. Python digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, dan
dan artificial intelligence. Yang kedua itu Java. Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang digunakan dalam berbagai aplikasi. Mulai dari aplikasi mobile hingga sistem perusahaan besar, Java dikenal karena portabilitasnya, sehingga itu kemampuan untuk berjalan di berbagai platform. C adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft dan digunakan terutama untuk pengembangan aplikasi di lingkungan net. C digunakan dalam pengembangan aplikasi desktop, web, dan game. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan web. JavaScript memungkinkan pengembang untuk membuat halaman yang interaktif dan dinamis. Yang kedua itu bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa pemrograman tingkat menengah menawarkan keseimbangan antara kemudahan pengguna dan kemampuan untuk mengontrol perangkat keras secara langsung. Contoh dari bahasa ini yaitu adalah C++. C++ adalah perpanjangan dari bahasa C yang mendukung pemrograman berorientasi objek. C++ digunakan dalam pengembangan perangkat lunak yang memerlukan kinerja tinggi seperti game, aplikasi grafis, dan perangkat lunak sistem. Bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa pemrograman ini memungkinkan pengembang untuk menulis kode yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras. Bahasa ini memberikan kontrol penuh atas sistem tetapi lebih sulit dipelajari dan digunakan. Contohnya adalah assembly. Assembly adalah bahasa program yang digunakan pengembang menulis instruksi yang dieksekusi langsung oleh prosesor. Assembly digunakan untuk pengembangan perangkat lunak sistem dan perangkat lunak yang memerlukan kinerja sangat tinggi. Bahasa pemrograman scripting. Bahasa pemrograman scripting digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas dan memanipulasi konten dalam aplikasi lain. Contohnya yaitu bahasa Ruby dan PHP. Ruby adalah bahasa script yang digunakan untuk pengembangan web dan dikenal karena sintaksnya yang elegan dan mudah dipelajari. Ruby on Rails adalah salah satu framework web populer yang menggunakan Ruby. PHP adalah bahasa scripting yang digunakan terutama untuk pengembangan web server side. PHP memungkinkan pengembang untuk membuat halaman web yang dinamis dan interaktif. Selanjutnya, bahasa pemrograman fungsional. Bahasa pemrograman fungsional berfokus pada penggunaan fungsi matematis dan menghindari perubahan status atau data mutable. Contoh bahasa pemrograman fungsional adalah Haskell. Haskell adalah bahasa pemrograman fungsional yang dikenal karena pendekatannya yang ketat terhadap fungsi murni dan tipe data. Yang kedua itu Erlang. Erlang adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam sistem yang memerlukan ketersediaan tinggi dan distribusi seperti telekomunikasi. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Bahasa pemrograman berorientasi objek mengatur perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang berisi data dan metode. Contoh bahasa pemrograman berorientasi objek selain Java, yang pertama itu Smalltalk, adalah sebuah bahasa pemrograman berorientasi objek pertama yang menekankan manipulasi objek dan lingkungan pengembangan yang interaktif. Yang kedua itu Objective-C adalah bahasa pemrograman yang digunakan oleh Apple untuk mengembangkan aplikasi iOS dan macOS sebelum Swift menjadi bahasa utama. Selanjutnya, permasalahan dalam pengembangan situs web dan aplikasi seluler. Jadi, dalam pengembangan situs web dan aplikasi seluler sering terjadi berbagai masalah. Yang pertama itu keterbatasan. Jadi yang pertama, keterbatasan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua, konektivitas dan kecepatan jaringan. Yang ketiga, pengalaman pengguna. Yang keempat, keamanan. Yang kelima, fragmentasi platform. Yang keenam, pemeliharaan dan pembaruan. Baik, saya akan jelaskan yang pertama terkait dengan keterbatasan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat seluler memiliki keterbatasan dalam hal memori, daya pemrosesan, dan baterai dibandingkan dengan komputer desktop. Pengembang harus melakukan optimalisasi aplikasi untuk berjalan efisien pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Selain itu, ada banyak variasi perangkat dan dari sistem informasi sehingga pengujian aplikasi menjadi lebih rumit. Yang kedua, konektivitas dan kecepatan jaringan. Aplikasi seluler harus dirancang untuk bekerja pada kondisi jaringan yang tidak stabil atau lambat. Pengembang harus memastikan bahwa aplikasi tetap berfungsi dengan baik meskipun koneksi internet terputus atau mengalami keterlambatan. Yang kedua, pengalaman pengguna atau user experience.
Pengalaman pengguna adalah faktor kritis dalam keberhasilan aplikasi. Desain antarmuka yang intuitif dan responsif sangat penting untuk memastikan bahwa pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan mudah dan nyaman. Yang keempat, keamanan. Keamanan adalah masalah besar dalam pengembangan situs web dan aplikasi seluler. Data pengguna harus dilindungi dari ancaman seperti peretasan, malware, dan pencurian identitas. Yang kelima, fragmentasi platform. Jadi, fragmentasi platform merujuk pada banyaknya variasi perangkat dan sistem informasi yang digunakan oleh pengguna. Ini menambah kompleksitas dalam pengembangan dan pengujian aplikasi karena pengembang harus memastikan aplikasi berjalan dengan baik di berbagai perangkat dan versi sistem operasi yang berbeda. Yang keenam, pemeliharaan dan pembaruan. Setelah aplikasi dirilis, pemeliharaan dan pembaruan menjadi tantangan tersendiri. Pengembang harus menangani bug, meliris pembaruan untuk kompatibilitas dengan sistem operasi terbaru, dan terus meningkatkan fitur untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang. 4. Kebijakan implementasi utama. Jadi yang pertama, kebijakan manajemen proyek. Yang kedua, kebijakan keamanan informasi. Yang ketiga, kebijakan pengelolaan risiko. Yang keempat, kebijakan pengujian dan jaminan kualitas. Baik, yang pertama akan saya jelaskan adalah kebijakan manajemen proyek. Kebijakan ini mencakup prosedur dan pedoman untuk mengelola proyek secara efektif dari awal hingga akhir. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi kualitas yang diharapkan. Elemen utama dari kebijakan manajemen proyek meliputi perencanaan proyek, pengawasan dan pengendalian, komunikasi, dan penutupan proyek. Yang kedua, kebijakan keamanan informasi. Keamanan informasi adalah aspek kritis dalam pengembangan perangkat lunak. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi data dan sistem dari ancaman keamanan. Komponen utama dari kebijakan keamanan informasi meliputi yang pertama, enkripsi data. Yang kedua, validasi dan otorisasi. Yang ketiga, pemantauan keamanan. Yang keempat, pelatihan keamanan. Selanjutnya, kebijakan pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi proyek. Kebijakan pengelolaan risiko melibatkan A. Identifikasi risiko. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, strategi mitigasi. Yang keempat, pemantauan risiko. Selanjutnya, kebijakan pengujian dan jaminan kualitas. Pengujian dan jaminan kualitas adalah bagian penting dari proses pengembangan perangkat lunak untuk memastikan bahwa produk akhir bebas dari cacat dan memenuhi kebutuhan pengguna. Kebijakan ini mencakup rencana pengujian, metode pengujian, pelaporan dan pelacakan bug, dan jaminan kualitas. Jadi, kesimpulan dari materi yang bab kedua, pengembangan aplikasi perangkat lunak, adalah dalam pengembangan perangkat lunak, penerapan metode dan kebijakan yang tepat merupakan hal yang harus diperhatikan untuk memastikan kelancaran proses dan keberhasilan proyek. Jadi kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu globalisasi dan teknologi informasi. Jadi yang pertama, konsep globalisasi. Globalisasi mengacu pada proses di mana negara-negara di seluruh dunia semakin terhubung dan saling bergantung melalui peningkatan perdagangan, investasi, teknologi informasi, dan budaya. Proses ini menciptakan jaringan kompleks di mana peristiwa di satu bagian dunia dapat berdampak signifikan di bagian lain. Di era modern, globalisasi telah dipercepat oleh kemajuan teknologi dan komunikasi, memungkinkan pertukaran informasi dan ide secara instan di seluruh dunia, mempercepat inovasi dan menciptakan peluang baru di berbagai sektor. Jadi, globalisasi memiliki dampak positif globalisasi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Yang ketiga, penyebaran pengetahuan yang semakin masif. Yang keempat, diversifikasi budaya. Namun, walaupun memiliki dampak positif, tentunya globalisasi juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, ketimpangan ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan, dan hilangnya identitas budaya. Contoh dari globalisasi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, e-commerce. Yang kedua, media sosial. Yang ketiga, perusahaan multinasional. Dari berbagai kemudahan-kemudahan yang diciptakan, globalisasi juga memiliki berbagai tantangan.
Jadi yang pertama, regulasi dan kebijakan. Setiap negara memiliki sistem regulasi dan kebijakan yang berbeda. Harmonisasi peraturan internasional diperlukan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih lancar. Yang kedua, keamanan dan privasi data. Dengan meningkatnya pertukaran data, isu keamanan dan privasi data menjadi semakin penting. Perusahaan dan pemerintah harus bekerja sama untuk melindungi informasi sensitif dari ancaman cyber. Yang ketiga, ketahanan ekonomi. Ketergantungan pada pasar global membuat negara rentan terhadap krisis ekonomi global. Diversifikasi ekonomi dan strategi ketahanan diperlukan untuk mengurangi risiko ini. Yang keempat, inklusivitas sosial. Globalisasi harus inklusif dan tidak meninggalkan kelompok atau negara manapun. Program inklusi sosial dan ekonomi diperlukan untuk memastikan bahwa semua individu dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari globalisasi. Selanjutnya, peran IT dalam globalisasi. Jadi peran IT dalam globalisasi ada 3. Yang pertama cloud computing, yang kedua big data, yang ketiga Internet of Things. Jadi yang pertama yaitu cloud computing atau komputasi awan. Komputasi awan memungkinkan perusahaan untuk menyimpan dan mengakses data serta aplikasi melalui internet, memberikan fleksibilitas yang lebih besar, mengurangi biaya infrastruktur, dan memungkinkan skala operasional yang lebih besar. Perusahaan tidak lagi terbatas pada lokasi server fisik mereka, yang memungkinkan mereka untuk beroperasi secara global tanpa perlu membangun infrastruktur teknologi informasi di setiap lokasi. Yang kedua, big data. Dengan kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis sejumlah besar data, perusahaan dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang pasar global, perilaku konsumen, dan tren industri. Big data membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, yang penting dalam pasar global yang sangat kompetitif. Yang ketiga, Internet of Things. Internet of Things memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi, berbagi data melalui internet. Dalam konteks globalisasi, IoT dapat digunakan untuk mengoptimalkan rantai pasokan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menyediakan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Misalnya, sensor IoT dapat digunakan untuk memantau kondisi pengiriman internasional secara real-time, memastikan bahwa produk tiba dalam kondisi optimal. Jadi, salah satu contoh peran nyata dari IT dalam globalisasi adalah e-commerce. Platform seperti Amazon, Alibaba, dan eBay telah mengubah cara konsumen membeli barang dan jasa, memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi tanpa batas, dengan mudah. E-commerce telah membuka pasar global bagi penjual dan pembeli, memungkinkan akses ke produk yang mungkin tidak tersedia di pasar lokal. E-commerce juga telah menciptakan peluang baru bagi usaha kecil dan menengah untuk bersaing di pasar global. Sebelumnya, e-commerce seringkali menyulitkan bagi para UKM untuk menjangkau pelanggan di luar pasar lokal karena mereka keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Namun, dengan platform e-commerce, UKM dapat memanfaatkan infrastruktur logistik dan pembayaran yang ada untuk menjual produk mereka ke pelanggan di seluruh dunia. Dari berbagai dampak positif tadi, tentunya ada beberapa masalah yang harus dihadapi oleh para perusahaan saat menghadapi ekonomi global. Yang pertama, ketidakpastian politik dan ekonomi. Yang kedua, kompetisi global. Yang ketiga, keamanan data. Yang keempat, perbedaan budaya dan hukum. Yang pertama, ketidakpastian politik dan ekonomi. Perusahaan yang beroperasi secara global harus menyesuaikan diri dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang berbeda di setiap negara. Ketidakstabilan politik seperti perubahan rezim pemerintahan atau konflik internal dapat menciptakan lingkungan bisnis yang tidak dapat diprediksi dan seringkali menantang. Yang kedua, kompetisi global. Globalisasi memperluas pasar, tapi juga memperketat persaingan. Perusahaan harus bersaing tidak hanya dengan pemain lokal, tetapi juga dengan pemain global yang memiliki sumber daya lebih besar dan teknologi yang lebih canggih. Ketiga, keamanan data. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, ancaman terhadap keamanan data juga meningkat. Serangan cyber menjadi semakin canggih dengan menargetkan data sensitif perusahaan, termasuk informasi pelanggan, rahasia dagang, dan data keuangan. Yang keempat, perbedaan budaya dan hukum.
Operasi global juga menuntut perusahaan untuk memahami dan menghormati perbedaan budaya di setiap pasar tempat mereka beroperasi. Praktik bisnis yang diterima di suatu negara mungkin tidak diterima di negara lain. Perbedaan dalam etika bisnis, gaya komunikasi, dan kebiasaan sosial dapat memengaruhi cara perusahaan berinteraksi kepada pelanggan, mitra bisnis, dan karyawan di berbagai negara. Selain itu, perusahaan juga harus mematuhi hukum dan regulasi lokal yang bisa sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lain. 3 tahapan kesenjangan digital menurut Nielsen. Kesenjangan digital merujuk pada perbedaan yang signifikan antara individu atau kelompok dalam hal akses dan penggunaan teknologi informasi. Istilah ini menggambarkan ketimpangan yang ada antara mereka yang memiliki akses memadai terhadap teknologi dan mereka yang tidak, yang pada akhirnya menciptakan disparitas dalam kemampuan untuk mengakses informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi yang berdampak pada kualitas hidup secara keseluruhan. Menurut Nielsen, kesenjangan digital terdiri dari 3 tahapan, yaitu akses, keterampilan, dan penggunaan. Tahap pertama adalah kesenjangan akses. Ini mengacu pada perbedaan dalam akses fisik ke perangkat keras dan infrastruktur teknologi. Di banyak dunia, terutama di daerah pedesaan atau yang kurang berkembang, akses ke komputer, internet, atau teknologi dasar lainnya masih menjadi masalah besar. Faktor ekonomi yang sangat berperan dalam kesenjangan akses ini. Keluarga dengan penghasilan rendah mungkin tidak mampu membeli hardware seperti komputer atau smartphone atau membayar biaya internet per bulan. Yang kedua adalah kesenjangan keterampilan. Meskipun seseorang memiliki akses ke perangkat teknologi, mereka mungkin tidak memiliki kemampuan atau keterampilan yang diperlukan untuk menggunakannya secara efektif. Literasi digital merupakan aspek penting dalam tahap ini, yang mencakup kemampuan untuk mengoperasikan perangkat lunak, memahami cara kerja internet, dan menggunakan berbagai aplikasi digital. Yang tahap ketiga adalah kesenjangan penggunaan. Ini mengacu pada perbedaan dalam cara teknologi digunakan. Beberapa individu atau kelompok mungkin menggunakan teknologi hanya untuk tujuan hiburan, seperti media sosial atau streaming video, sementara yang lain menggunakan teknologi untuk kepentingan bisnis, pendidikan, dan kepentingan lainnya. Mengatasi kesenjangan digital memerlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam menyediakan infrastruktur teknologi yang bisa menjangkau daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Swasta, terutama perusahaan teknologi, juga dapat berkontribusi dalam mengatasi kesenjangan digital dengan mengembangkan produk dan layanan yang lebih terjangkau. Dalam mengatasi kesenjangan digital, pendidikan digital menjadi kunci utama. Pendidikan formal harus mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kolaborasi antar berbagai pihak sangat penting dalam mengatasi kesenjangan digital. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk mengembangkan solusi yang berkelanjutan dan inklusif. Baik, masuk kepada bab selanjutnya, yaitu perdagangan elektronik. Ruang lingkup perdagangan elektronik. Berdasarkan ruang lingkupnya, maka dapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, elektronik bisnis adalah untuk lingkup aktivitas perdagangan dalam arti luas. Yang kedua, elektronik commerce adalah untuk lingkup perdagangan atau perniagaan yang dilakukan secara elektronik, termasuk perdagangan via internet atau internet commerce. Yang kedua, perdagangan dengan fasilitas web internet atau web commerce. Yang ketiga, perdagangan dengan sistem pertukaran data terstruktur secara elektronik atau electronic data interchange. Next, manfaat perdagangan elektronik. Jadi, perdagangan elektronik memiliki berbagai manfaat seperti mendapatkan pelanggan baru, mendorong konsumen loyal. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan. Yang keempat, melayani pelanggan tanpa waktu. Yang kedua, keterbatasan perdagangan elektronik. Jadi, salah satu batasan utama e-commerce adalah keamanan data dan privasi. Dalam kebanyakan kasus, orang ragu untuk memberikan rincian pribadi dan keuangan mereka meskipun sudah ada sistem keamanan enkripsi data yang canggih. Yang kedua itu kurangnya privasi. Yang ketiga, masalah pajak. Yang keempat, keterbatasan teknis. Next, jenis-jenis perdagangan elektronik. Yang pertama, business to business. Dalam jenis yang satu ini,
E-commerce merupakan bisnis yang konsumennya juga merupakan bisnis lain atau bisnis to bisnis. E-commerce ini menjual produk yang menjadi kebutuhan perusahaan sehingga konsumennya pun merupakan sebuah perusahaan. Jadi B2B e-commerce merupakan transaksi antara dua entitas bisnis. Prosesnya mencakup pembelian dan penjualan produk, layanan atau informasi antar perusahaan. Yang kedua, business to consumer. Kebalikan dari jenis sebelumnya, B2C merupakan jenis e-commerce yang dimana sebuah bisnis menjual produk kepada konsumen tingkat akhir. Konsumen akhir ini menggunakan produk yang dibelinya untuk kepentingan pribadi atau kebutuhan sehari-hari. Yang tiga, consumer to consumer. Selanjutnya ada C2C yang melibatkan transaksi langsung antara konsumen. Platform ini memfasilitasi konsumen untuk menjual produk atau layanan kepada konsumen lainnya. Contohnya adalah situs lelang online atau platform penjualan barang bekas antara individu. Yang keempat itu consumer to business atau C2B. Consumer to business terjadi ketika konsumen menawarkan produk atau layanan mereka kepada bisnis. Contohnya adalah platform freelance, di mana individu menawarkan keterampilan atau layanan mereka kepada perusahaan yang membutuhkannya. Yang kelima itu business to administration. Jadi selanjutnya ada B2A, yang melibatkan transaksi antara bisnis dan pemerintah atau administrasi publik. Kegiatannya mencakup pembayaran pajak online, layanan administratif, dan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Customer to administration melibatkan transaksi antara konsumen dan pemerintah atau administrasi publik. Kegiatannya mencakup layanan seperti pembayaran pajak online, pendaftaran online, atau komunikasi konsumen dengan entitas pemerintah. Yang ketujuh itu online to offline. Jenis terakhir adalah online to offline yang melibatkan integrasi antara dunia dan offline. Konsumen dapat menemukan, membeli, dan membayar produk atau layanan secara online, namun pemenuhan atau pengalaman selesai secara offline. Selanjutnya, pengembangan elektronik murni atau pure e-commerce. Jadi, pure e-commerce berarti semua aspek transaksi produk, proses, dan pengiriman dilakukan secara elektronik. Contoh dari pure e-commerce adalah pembelian e-book yang diunduh secara langsung di internet. Karakteristik dari pure e-commerce adalah yang pertama produk digital. Produk yang dijual adalah digital seperti musik, video, software, dan buku elektronik. Yang kedua, transaksi dan pengirimannya secara online. Yang ketiga, automasi penuh. Yang kedua adalah perdagangan elektronik parsial atau partial e-commerce. Hanya sebagian aspek yang dilakukan secara elektronik, produk fisik masih terlibat. Contoh dari partial e-commerce adalah membeli pakaian atau elektronik dari toko online yang kemudian dikirimkan secara fisik kepada pembeli. Bentuk-bentuk perdagangan elektronik. Jadi yang pertama itu business to business, transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Yang kedua, business to consumer. Jadi aktivitas yang dilakukan kepada produsen kepada konsumen secara langsung. Consumer to consumer, aktivitas yang dilakukan oleh individu kepada individu konsumen lainnya. Yang keempat yaitu consumer to business, merupakan model bisnis di mana konsumen menciptakan dan membentuk nilai akan produk bisnis. Yang kelima, merupakan turunan dari business to business. Perbedaannya, proses ini terjadi antara pelaku bisnis dan instansi pemerintah. Yang keenam, government to consumer, merupakan hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintah sehingga memperoleh kemudahan dalam pelayanan sehari-hari. Komponen utama perdagangan elektronik. Yang pertama itu platform e-commerce. Yang kedua, sistem pembayar elektronik. Yang ketiga, manajemen inventaris dan gudang. Yang keempat, logistik dan pengiriman. Yang pertama, sistem atau software yang digunakan untuk menjalankan toko online memungkinkan pengguna untuk menjelajahi, memilih, dan membeli produk. Yang kedua, sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik memungkinkan transfer uang secara elektronik untuk transaksi e-commerce. Komponen utamanya gateway pembayaran, sistem yang memproses transaksi kartu kredit atau debit secara online. Yang kedua, e-wallet.
E-wallet, aplikasi yang menyimpan informasi pembayaran pengguna seperti PayPal atau Google Wallet. Yang ketiga itu cryptocurrency, mata uang digital yang digunakan untuk transaksi seperti Bitcoin. Yang ketiga, manajemen inventaris dan gudang. Sistem yang mengelola persediaan barang dan operasional gudang. Komponen utamanya sistem manajemen gudang, software yang digunakan untuk mengoptimalkan proses penyimpanan, pengambilan, dan pengiriman barang. Yang ketiga, manajemen persediaan yang digunakan untuk melacak jumlah dan lokasi produk. Yang keempat, yaitu logistik dan pengiriman. Proses mengantarkan produk dari gudang atau toko ke konsumen. Komponen utamanya penyediaan layanan logistik, perusahaan yang menyediakan layanan pengiriman seperti JNT, JNE, FedEx, atau DHL. Manajemen pengiriman, sistem untuk melacak dan mengelola pengiriman produk. Selanjutnya, komponen pendukung dalam pembayaran dan logistik. Yang pertama, keamanan dan enkripsi. Yang kedua, integrasi sistem pembayaran. Yang ketiga, manajemen risiko dan penipuan. Yang keempat, manajemen rantai pasok. Yang kelima, pelacakan pengiriman. Next, masalah etika dalam e-commerce. Yang pertama, privasi dan keamanan data. E-commerce seringkali mengumpulkan dan memproses data pribadi konsumen. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa informasi ini dikelola dengan aturan dan sesuai dengan keinginan konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan. Etika mengharuskan perusahaan untuk transparan dalam mengenai kebijakan privasi dan penggunaan data. Yang kedua, praktek periklanan dan promosi. Praktek periklanan yang menyesatkan atau manipulatif dapat merugikan konsumen dan merusak reputasi perusahaan. Yang ketiga, perlindungan konsumen. Konsumen memiliki hak untuk menerima barang atau layanan yang sesuai dengan deskripsi atau ekspektasi mereka. Etika bisnis mengharuskan perusahaan untuk memenuhi hak-hak ini secara adil. Yang keempat, penggunaan teknologi. Penggunaan algoritma dalam menentukan harga, menyesuaikan rekomendasi, atau memilih iklan dapat menimbulkan masalah etika jika tidak transparan atau menghasilkan diskriminasi yang tidak disengaja. Yang kelima, tanggung jawab sosial perusahaan. E-commerce dapat memiliki lingkungan yang signifikan melalui logistik, pengemasan, dan pengiriman barang. Etika bisnis mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak ini dan bertindak secara bertanggung jawab. Selanjutnya adalah hukum dalam e-commerce, privasi dan perlindungan data. Privasi dan perlindungan data pengguna tentunya dilindungi secara hukum. Hal ini selaras dengan dituangkannya pembahasan khusus terkait hak asasi manusia dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 tentang Hak Sipil dan Politik sebagai bagian dari perjanjian internasional yang menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tertuang dalam pasal 32. Undang-undang tersebut mengatur jaminan kerahasiaan data pribadi dalam hubungan komunikasi elektronik kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lainnya yang sah menurut hukum. Di Indonesia, ketentuan mengenai perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi secara elektronik lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi secara elektronik. Dalam pasal 26 ayat 1 tentang informasi dan transaksi elektronik menjelaskan pemanfaatan informasi via elektronik yang berkaitan dengan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan pemilik data, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Transaksi Elektronik disahkan pada tanggal 27 Oktober 2016 yang mendukung tugas pemerintah dalam memberikan proteksi kepada masyarakat dari berbagai ancaman penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang dengan memasukkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40, yaitu pemerintah wajib mencegah penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan terlarang dan pemerintah berkewajiban memerintahkan penyelenggaraan elektronik untuk memutus akses yang memiliki muatan yang dilarang oleh hukum. Selanjutnya, etika dalam sistem informasi. Etika sistem informasi adalah sekumpulan prinsip dan nilai yang digunakan untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah dalam penggunaan teknologi informasi bagi para penggunanya. Etika ini berfungsi sebagai pedoman bagi para manajer, spesialis, dan pengguna sistem informasi untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku. Berikut adalah
etika-etika yang termasuk dalam etika sistem informasi. Yang pertama, etika produk informasi. Yang kedua, etika sumber daya informasi. Dan yang ketiga, etika lingkungan informasi. Baik, yang pertama, etika produk informasi. Mencakup aspek-aspek yang terkait dengan pengembangan dan penggunaan produk informasi seperti kejujuran, integritas, dan transparansi. Etika ini memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dan disebarkan dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Yang kedua, etika sumber daya informasi. Berfokus pada penggunaan dan manajemen sumber daya informasi seperti keamanan, kepastian, dan keterbukaan. Ini mencakup perlindungan terhadap sumber daya informasi dari akses yang tidak sah, serta memastikan bahwa informasi tersebut digunakan secara etis. Yang ketiga, etika lingkungan informasi menyentuh aspek-aspek yang berkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam lingkungan tertentu, seperti keamanan, privasi, dan keterbukaan. Etika ini mengatur bagaimana teknologi informasi digunakan dalam suatu lingkungan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan kebutuhan terhadap regulasi. Kelebihan dari kode etik. Jadi, kode etik mengatur tentang integritas profesi, komunikasi efektif, dan tanggung jawab profesional. Kekurangan dari kode etik yang pertama adalah keterbatasan, yang kedua adalah kesulitan implementasi, dan yang ketiga ketergantungan pada kepatuhan. Kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Jadi, kekayaan intelektual itu terbagi menjadi 3, yaitu adalah hak cipta, hak paten, dan hak merek dagang. Hak cipta mencegah reproduksi tanpa izin. Yang kedua, mengontrol distribusi dan pemanfaatan karya. Hak paten mencegah penggandaan tanpa izin. Yang kedua, mengontrol penggunaan komersial dan distribusi. Sedangkan hak merek dagang mencegah penggunaan yang tidak sah atau menyesatkan. Yang kedua, mengontrol kualitas dan citra merek. Tantangan yang dibawa teknologi informasi ke privasi individu. Teknologi informasi dan komunikasi telah membawa berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menghadirkan tantangan signifikan terkait privasi individu. Ada 10 tantangan yang dibahas dalam paper ini. Yang pertama, personalisasi layanan, keamanan data, keterbukaan informasi, struktur kekuasaan, implementasi undang-undang, pengumpulan data pribadi, gesekan kepentingan, penggunaan data oleh pihak ketiga, algoritma dan AI, dan penyimpanan data jangka panjang. Yang pertama, personalisasi layanan. Perusahaan menggunakan data terbuka untuk menyediakan layanan yang lebih personal. Meskipun ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna, hal ini juga dapat meningkatkan kemungkinan pelacakan dan pengumpulan data pribadi. Yang kedua, keamanan data. Perusahaan dan organisasi besar memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan data pengguna mereka. Yang ketiga, keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi yang meningkat akibat jaringan yang andal dapat meningkatkan kemungkinan akses informasi yang tidak sah. Yang keempat, struktur kekuasaan. Struktur kekuasaan yang diciptakan melalui penggunaan informasi dapat mempengaruhi hak privasi individu. Misalnya, bentuk kontrol seperti panoptikon dapat beroperasi pada klasifikasi dan penilaian kategori sehingga individu tidak memiliki kontrol yang efektif atas data pribadi mereka. Yang kelima, implementasi undang-undang. Implementasi undang-undang perlindungan data yang berbeda di antara negara-negara dapat menciptakan inkonsistensi dan kompleksitas yang memengaruhi kepercayaan individu dan daya saing ekonomi, yang memengaruhi kepercayaan individu terhadap sebuah produk. Yang keenam, pengumpulan data pribadi. Teknologi pengawasan seperti RFID, kamera CCTV, dan aplikasi perangkat lunak dapat mengumpulkan data pribadi secara diam-diam. Ini meningkatkan kemungkinan pelacakan dan pengumpulan data pribadi sehingga perlindungan data pribadi menjadi sangat penting. 7. Gesekan kepentingan. Gesekan kepentingan antara privasi individu dan kepentingan lain seperti kelayakan teknis atau kebebasan berekspresi dapat timbul dalam isu privasi data. Oleh karena itu, perlindungan data harus seimbang dengan kepentingan lain yang relevan. Yang ke-8, penggunaan data oleh pihak ketiga. Data pribadi yang dikumpulkan oleh satu perusahaan seringkali dibagikan atau dijual kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau persetujuan pengguna. Yang ke-9, algoritma dan AI.
Penggunaan algoritma dan kecerdasan buatan untuk analisis data dapat memperkuat profil pengguna dan pengambilan keputusan otomatis yang mempengaruhi kehidupan individu. Yang ke-10, penyimpanan data jangka panjang. Penyimpanan data pribadi dalam jangka panjang meningkatkan risiko data tersebut disalahgunakan atau dicuri. Perusahaan perlu memiliki kebijakan yang jelas mengenai retensi dan penghancuran data untuk mengurangi risiko ini. Baik, selanjutnya masuk ke bab 6, tren masa depan dalam sistem informasi. Tren masa depan dalam sistem informasi. Yang pertama, artificial intelligence dan machine learning. Yang kedua, robotic process automation. Yang ketiga, hybrid cloud. Yang keempat, edge computing. Yang kelima, LMS berbasis cloud. Yang keenam, komputasi kuantum. Yang ketujuh, teknologi 5G. Yang ke-8, keamanan cyber. Yang ke-9, Internet of Things. Yang ke-10, virtual reality dan augmented reality. Yang ke-11, blockchain. Yang ke-12, big data analytics. Jadi, saya akan menjelaskan satu persatu terkait dengan tren masa depan dalam sistem informasi. Yang pertama, artificial intelligence dan machine learning. Penggunaan AI dan machine learning dalam sistem informasi memungkinkan pemrosesan dan analisis data yang lebih efektif dan efisien. Teknologi ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai proses bisnis. AI dan machine learning juga mendukung perkembangan inovasi seperti chatbot, analitik prediktif, dan personalisasi pengalaman pengguna. Yang kedua, robotic process automation atau RPA. RPA membantu mengotomatisasi tugas-tugas berulang sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Yang ketiga, hybrid cloud. Mengintegrasikan teknologi cloud dengan infrastruktur on-premise untuk meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas penggunaan sumber daya IT. Yang keempat, edge computing. Edge computing mengurangi biaya dan meningkatkan keamanan data dengan memproses data secara lokal di perangkat yang lebih dekat dengan sumber data. 5. LMS berbasis cloud. Learning Management System atau LMS berbasis cloud memudahkan akses ke materi dan informasi secara daring, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan. Learning Management System berbasis cloud juga mendukung pembelajaran jarak jauh dan kolaborasi antara pelajar dan pengajar. Yang keenam, komputasi kuantum. Komputasi kuantum menawarkan peningkatan signifikan dalam kecepatan dan akurasi pemrosesan data. Teknologi ini berpotensi merevolusi berbagai bidang, mulai dari optimasi logistik hingga pengembangan obat dengan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah kompleks yang tidak dapat diatasi oleh komputer klasik. Yang ketujuh, teknologi 5G. Teknologi 5G meningkatkan kecepatan dan keamanan jaringan internet, mendukung konektivitas yang lebih baik dan memungkinkan aplikasi yang membutuhkan bandwidth tinggi seperti video streaming berkualitas tinggi dan komunikasi real time. Keamanan cyber. Keamanan cyber menjadi semakin penting dalam mengurangi risiko serangan cyber dan melindungi data. Dengan ancaman yang semakin kompleks, solusi keamanan cyber yang canggih membantu perusahaan dalam menjaga integritas dan kerahasiaan informasi. Yang ke-9, Internet of Things atau IoT. IoT meningkatkan efisiensi dengan memungkinkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai perangkat yang terhubung. Ini mendukung otomatisasi dan optimasi proses bisnis, serta membuka peluang baru dalam pengembangan produk dan layanan berbasis data. Yang ke-10, virtual reality dan augmented reality. VR dan AR meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna dengan memanfaatkan teknologi virtual dan augmented reality. Dalam bisnis, teknologi ini digunakan untuk pelatihan, pemasaran, dan desain produk. Yang ke-11 adalah blockchain. Blockchain menawarkan transparansi dan keamanan dalam transaksi digital dengan menciptakan catatan yang tidak dapat diubah. Teknologi ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti mata uang kripto, kontrak pintar, dan manajemen rantai pasokan. Yang ke-12, analitik data besar atau big data analytic. Big data analytic memungkinkan perusahaan untuk menggali wawasan berharga dari volume data yang sangat besar. Dengan analitik data besar, perusahaan dapat mengidentifikasi tren, membuat prediksi, dan mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data.